Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di terusan dari obrolan kita kemarin ya. Kemarin di sesi sebelumnya kita sudah ngobrolin mengapa kita yang dipilih sebagai khalifahnya Tuhan di bumi gitu kan. Dan ternyata jawabannya adalah yang paling mirip dengan bumi adalah kita. Pertama kita dibuat dari unsur tanah dan bumi adalah tanah. Dan yang kedua ternyata bukan hanya itu teman-teman, unsur utama di galaksi Bima Sakti, di tata surya kita, itu adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, itu ternyata adalah unsur yang sama yang ada di tubuh kita, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Itu unsur terbesar yang ada di tubuh kita, itu ternyata sama dengan unsur terbesar yang ditemukan di tata surya kita. Nah, sehingga dengan demikian, maka yang paling cocok untuk mengelola bumi adalah manusia karena kesamaan itu gitu ya. Oke, kesimpulan dari kemarin sesi pertama. Dan hari ini kita akan bahas lebih dalam, eh, lebih masuk ke dalam lagi dari unsur-unsur yang sama tadi, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen tadi itu kan bahan terkecilnya kan adalah atom ya. Nah, kita akan bahas tentang atom. Nah, kenapa atom itu menjadi penting kita bahas? Karena teman-teman, ternyata di dalam atom itu subatomnya, bagian yang terkecilnya itu justru bukan materi yang tampak seperti yang kita bayangkan bahwa kita adalah sesuatu yang tampak, tetapi adalah sesuatu yang justru adalah sesuatu yang tidak tampak, yakni energi. Nah, itu sebabnya eh, Nikola Tesla itu pernah mengatakan bahwa kalau Anda ingin tahu tentang rahasia semesta, maka berpikirlah dalam energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, ini fisikawan abad pertengahan ya. Beliau banyak menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa, hanya saja kalah pamor dengan uh, Albert Einstein, kalah pamor dengan uh, Thomas Alva Edison. Oke, jadi teman-teman, ternyata kalau kita perhatikan tubuh kita, bahwa kita bagian terkecil kita adalah energi, saya akan mencoba memutarkan film ini, teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak kena copyright. Ini sebagai gambaran saja. Ini film tentang makrokosmos dan mikrokosmos. Nanti tolong teman-teman perhatikan apanya yang sama, apanya yang tidak sama dari sesuatu yang di sesi kemarin sudah kita obrolin. Silahkan dinikmati dulu ya. Ini semakin ke atas teman-teman semakin naik. Nah ini kayak kemarin yang pemecahan uh, gen ya kalau di mikrokosmos. Nah ini bentuk fraktalnya mulai terlihat. Nah ini polanya mirip seperti sel otak ya. Kemarin di sesi sebelumnya kemiripan antara sel otak kita, pola kita dengan pola di semesta. Masuk ke dalam lagi, kembali ke bumi, dan kita lihat Lewis lagi. Nah, tapi kali ini kita akan masuk lebih dalam ke dalam matanya, pupilnya masuk ke retina, masuk lebih dalam lagi, masuk ke pembuluh darahnya. Nah, ini masuk ke DNA.
Ini masuk ke double helix-nya. Nah, ini sudah mulai masuk ke atom ya, teman-teman ya. Ruang kosong seperti banyak ruang kosong seperti di makrokosmos tadi. Dan sekarang yang paling kecil adalah kuak. Keluar lagi. Iya, baik teman-teman. Dari film ini kita bisa belajar bahwa ternyata dibandingkan dengan katakanlah materi seperti itu ya, baik di makrokosmos maupun di mikrokosmos yang masuk ke dalam tubuh kita tadi, yang paling besar justru adalah ruang-ruang kosong dibandingkan dengan katakanlah materi itu tadi. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya kalau tubuh kita ini di zoom dengan mikroskop elektron, maka kalau di zoom 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 itu sebenarnya kita ini nggak ada, lebih banyak ruang kosongnya daripada materinya. Ini boleh dikatakan bahwa di dalam kalau kita zoom 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 sampai ke atom ya, dari tubuh ke organ, organ ke jaringan, jaringan ke sel, sel di zoom lagi sampai ke atom, atom di zoom lagi ke subatom tadi, ternyata yang membentuknya adalah ruang kosong atau energi. Energi yang bergetar-getar di frekuensi tertentu yang disebut sebagai kuak itu. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa mengerti bahwa pada dasarnya semesta ini adalah lautan energi. Dan semua atau bahan dasar semesta ini terbuat dari energi, yang kemudian energi itu yang disebut, yang terkecil tadi, energi yang bergetar-getar tadi disebut kuak tadi itu. Nah, kemudian kuak ini membentuk proton dan neutron sebagai bahan dasarnya dari inti atom. Kemudian inti atom membentuk atom membentuk molekul, dan akhirnya membentuk sel, jaringan, dan seterusnya seperti yang kita jelaskan di slide sebelumnya tadi itu. Sehingga teman-teman, kita mengerti bahwa ternyata sekarang kita dan semesta itu bahan dasarnya sama. Bahan dasarnya adalah dari energi, dari kuak. Nah, hanya saja bentuknya menjadi macam-macam karena dia terperangkap di frekuensi yang tidak sama. Nah, setiap kita itu punya frekuensi sendiri-sendiri, dan kuak tadi itu punya panjang gelombang yang tentu saja beda-beda. Nah, ini slide ini menggambarkan bahwa ada beberapa panjang gelombang di bumi kita yang kita temukan di bumi dan di tata surya kita. Yang sudah kita temukan adalah ada gelombang radio, ada gelombang mikro, ada gelombang inframerah, ada gelombang tampak, ada gelombang ultraviolet, ada sinar X. Ini yang biasa kalau kita ronsen ya, ada sinar gamma. Nah, ini perbandingan skala perkiraan panjang gelombang kira-kira digambarkan dengan bangunan-bangunan ini manusia, teman-teman. Jadi bangunan ini kalau gelombang radio tuh kira-kira panjang gelombangnya kayak ginilah gitu, tingginya gitu kan. Kalau gelombang mikro itu seperti ini, dan semakin minusnya semakin besar, ini 10 pangkat min 2 min 5, ini maka dia ukuran frekuensinya itu semakin tinggi, dan amplitudonya itu semakin lembut gitu ya, semakin frekuensinya semakin lembut. Nah, teman-teman, yang kita lihat sehari-hari ini adalah gelombang di sini yang disebut sebagai gelombang tampak ini. Yang kalau di dalam kita belajar SMA 2 ada namanya Meiji Kuibing kan. Nah, ini kita hanya bisa melihat gelombang di sini. Namun bukan berarti gelombang yang tidak tampak itu tidak ada. Karena apa? Karena faktanya gelombang radio itu nggak kelihatan mata, tetapi kita bisa mendengar suaranya di pesawat radio kita yang ada di rumah maupun di mobil. Kemudian di gelombang mikro, ya microwave, itu nggak kelihatan gelombangnya, tetapi kalau kita masak ditaruh di microwave, itu bisa matang kan, bisa masakan kita. Nah, jadi teman-teman,
yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Maka bisa dikatakan bahwa kita ini sebenarnya adalah makhluk energi, adalah makhluk energi yang bergetar-getar di frekuensi tertentu. Nah, gitu, energi yang bergetar-getar ini sering disebut vibrasi, sehingga kita sebenarnya adalah menara vibrasi di semesta vibrasi. Karena semesta ini semuanya berasal dari energi dan itu selalu bergetar-getar, kuak itu selalu bergetar-getar ya. Ada yang up and down, ada yang strain, seperti itu ya. Kalau teman-teman nanti belajar atau teman-teman yang pernah membaca fisika kuantum kan seperti itu. Nah, teman-teman, lalu apa yang membedakan kita dengan benda-benda lain di semesta ini? Kalau benda-benda lain di semesta itu dia mempunyai getaran-getaran tertentu yang spesifik, menyebarkan vibrasi-vibrasi tertentu yang spesifik. Nah, kalau kita, vibrasi kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita, oleh niat kita. Nah, ini semua ini adalah unit energi elektromagnetik, termasuk di alam semesta ini semuanya adalah energi elektromagnetik. Kita tidak akan bahas jauh tentang sumber-sumber energi yang termasuk nuklir lemah, nuklir kuat, dan sebagainya. Tetapi intinya adalah semua di semesta kita adalah gelombang elektromagnetik. Dan kita adalah penghasil gelombang elektromagnetik. Jadi kita bisa dikatakan sebagai menara vibrasi di semesta vibrasi. Kenapa dikatakan menara? Karena masing-masing kita ini kan berdiri sendiri. Dan tiap orang itu menghasilkan vibrasi yang beda, teman-teman. Menghasilkan gelombang elektromagnetik yang beda tergantung dari pikiran, niat, dan emosi tadi itu. Nah, pikiran, niat, dan emosi inilah yang membuat kita itu berbeda vibrasinya yang ditangkap semesta. Nah, teman-teman, emosi ini sebenarnya yang paling penting dibahas nanti adalah sisi emosi. Jadi, kan kalau dikatakan bahwa rasa itu nanti akan berwujud menjadi pikiran. Pikiran berwujud menjadi tindakan, tindakan kemudian bukan berwujud ya. Rasa akan berlanjut menjadi pikiran, pikiran berlanjut menjadi tindakan, tindakan berlanjut menjadi kebiasaan, kebiasaan berlanjut menjadi karakter, dan karakter berlanjut menjadi nasib. Jadi kalau kita ingin merubah nasib, tentu kita harus merubah rasa. Nah, rasa ini berhubungan dengan emosi. Nah, sehingga itu sebabnya kenapa di ilmu pemberdayaan diri itu rasa dibahas sangat detail ya. Bahkan David R. Hawkins kan sudah membahas rasa-rasa itu di dalam bukunya Power of Force, dan nanti kita akan bahas itu lebih detail. Jadi teman-teman, intinya setiap saat tubuh, otak, jantung hingga level DNA kita itu bervibrasi, memancarkan energi tertentu, memancarkan gelombang energi yang terperangkap di frekuensi tertentu, yang bervibrasi di frekuensi tertentu. Dan itulah yang akhirnya ujung-ujungnya menjadi realita yang kita hadapi saat ini dalam kehidupan kita. Kita akan bahas itu lebih dalam nanti di sesi-sesi berikutnya. Nah, di sesi ini intinya adalah kita mengerti bahwa kita adalah makhluk energi yang terperangkap di frekuensi tertentu, dan kita, masing-masing kita memancarkan vibrasi yang ditangkap oleh alam semesta, dan itulah yang akan dikembalikan kepada kita sesuai dengan vibrasi yang kita pancarkan. Nah, film ini sebagai gambaran saja teman-teman, bahwa sesuatu yang tidak tampak itu bahkan bisa merubah sesuatu yang tampak. Ini ada satu percobaan, di mana percobaan ini ada satu plat yang dihubungkan dengan generator suara, generator suara yang akan disetel di frekuensi tertentu, kemudian dihubungkan dengan plat datar yang di atasnya dituangin butiran-butiran garam. Nah, ketika generator ini nanti diputar di frekuensi tertentu, maka garam yang ditaburkan di plat tadi itu akan berubah konfigurasi geometriknya. Teman-teman perhatikan. Ya, ini di 1033 Hz ini bentuknya seperti ini. Ketika dinaikkan menjadi 1820 Hz bentuknya seperti ini. Dan ketika dinaikkan menjadi 2041 Hz bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman, saya tidak perlu panjang video ini. Intinya adalah
ternyata gelombang yang tidak tampak itu ternyata juga mempengaruhi yang tampak. Ini hanya ingin menunjukkan ke kita bahwa iya, ternyata memang sesuatu yang tidak tampak itu ternyata dampaknya ada gitu ya. Bahkan bisa terlihat di sesuatu yang bisa kita indra dengan panca indera kita. Ada gelombang radio yang bisa kita indra dengan telinga kita. Ada itu tadi percobaan itu bisa kita indra dengan penglihatan kita. Itu sebabnya Albert Einstein mengatakan bahwa segala sesuatu adalah energi. Dan ketika kita bisa mematchkan frekuensi kita dengan frekuensi yang kita inginkan, maka itulah yang terjadi. Dan ini bukan filosofi, ini adalah fisika, begitu kata Albert Einstein. Nah, teman-teman, sampai di sini pemahaman kita, sehingga yang paling penting dari sesi ini menurut saya adalah ternyata kita adalah menara vibrasi yang hidup di dalam semesta vibrasi. Dan vibrasi yang kita hasilkan itu sangat dipengaruhi oleh emosi kita. Emosi-emosi itu berhubungan dengan rasa. Nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan bahas lebih detail tentang rasa dan nanti hubungannya dengan kerezekian, hubungannya dengan makrokosmos juga. Baik, sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan sesi ini bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa menjadi informasi-informasi baru ya yang mempermudah kehidupan teman-teman ketika dihubungkan dengan database ilmu pemberdayaan diri sebelumnya yang sudah teman-teman dapat dari berbagai sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.